Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih membahas soal fenomena marah dan juga memaki saat disekat. Dan kita akan membahasnya dengan Pak Reza Indragiri, psikolog dari Universitas Indonesia. Pak Reza, kita lanjutkan. Jadi bisa dikatakan bahwa memang masyarakat ini sudah benar-benar jenuh ya Pak, dengan adanya pandemi, dengan adanya pembatasan, dengan adanya pelarangan mudik, penyekatan. Banyak sekali hal yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Di tahun ini benar-benar terjadi dan ini benar-benar baru untuk masyarakat. Begitukah Pak? Pada segmen sebelumnya, kita memotret perilaku sebagian anggota masyarakat ini sebagai tanda-tanda adanya guncangan jiwa atau tekanan batin pada yang bersangkutan. Pada segmen sekarang, justru saya ingin katakan bahwa perbuatan yang sama sesungguhnya adalah perbuatan pidana. Melawan petugas, menolak larangan petugas, kemudian sengaja mendekatkan diri pada situasi yang rentan bagi menularnya penyakit, itu semuanya adalah perbuatan pidana. Di Jakarta misalnya, sudah ada sekelompok orang yang akhirnya dipidana gara-gara melakukan itu semua. Tapi sayang beribu sayang, proses penegakan hukumnya memang terkesan menjadi tidak efektif, tidak memunculkan efek tangkal sekaligus efek jera. Kenapa? Efek tangkal atau efek jera dalam hukum itu akan berlangsung ketika proses hukum bisa diselenggarakan pertama secara cepat, dan yang kedua secara ajak, secara konsisten. Faktanya, proses pemidanaan bagi orang-orang yang melawan petugas dalam konteks kedaruratan kesehatan seperti sekarang, betapapun pelakunya banyak, termasuk petinggi negara sekalipun, tapi faktanya yang diproses pidana cuma satu. Berarti dengan kata lain, kalau kita potret perilaku orang yang memaki-maki petugas, orang yang menantang petugas itu sebagai sebuah perbuatan pidana, maka bisa kita katakan bahwa ternyata proses penegakan hukumnya memang tidak konsisten, tidak ajak. Bahkan tadi saya terus terang, saya sesalkan kemudian para pelanggar tersebut justru diberikan apresiasi dengan dijadikan sebagai agen lah, dijadikan sebagai mitra lah, sebagai duta lah, segala macam. Ya saya yakin tidak akan ada manfaatnya lah bagi masyarakat banyak. Saya sungguh-sungguh tidak yakin orang semacam itu akan kemudian bisa menjadi agen perubahan di masyarakat agar lebih patuh terhadap prokes misalnya. Justru penunjukan para pelaku pelanggaran itu sebagai mitra atau duta atau sejenisnya, saya khawatirkan akan mengirim pesan yang keliru ke masyarakat, bahwa ternyata perbuatan onar semacam ini ujung-ujungnya hanya akan cukup diselesaikan lewat permintaan maaf, buat surat yang ditandatangani, bahkan ujung-ujungnya boleh jadi akan diangkat dengan posisi tertentu, dan menurut saya itu bukanlah sebuah proses penindakan yang tepat menurut saya. Oke, Pak Reza, artinya bisa dibilang bahwa pendekatan yang humanis begitu, tapi di sisi lain juga tegas, ini tidak cukup ya Pak? Atau apa yang harus dilakukan sebetulnya? Humanis, tegas itu memang tepat. Tetapi tadi saya katakan, kalau cara kita untuk memunculkan kedisiplinan, cara kita untuk menegakkan hukum, cara kita untuk menciptakan ketentraman ternyata luput dari dua unsur yang saya kemukakan tadi, maka realisasinya akan jauh panggang dari api. Saya ulangi, dua unsur yang harus terus-menerus ada. Pertama, prosesnya harus cepat. Anggaplah hari ini, detik ini dia mencaci maki petugas. Hari ini, detik ini dia menolak untuk diputar balik. Unsur cepat akan terpenuhi kalau pada saat itu juga yang langsung saja yang bersangkutan dikenai sanksi. Tapi karena ternyata perilaku sedemikian rupa itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, maka unsur yang kedua yaitu konsistensi atau keajegan juga harus terrealisasi. Jadi siapapun, masyarakatkah, petinggi negarakah yang menantang prokes, yang menantang aparat keamanan, ya semuanya harus sapu bersih, dikenai sanksi, termasuk sanksi pidana, karena toh peraturan perundang-undangannya sudah tersedia. Ya, jadi sanksi seperti apa yang paling efektif, Pak Reza? Berat ringannya sanksi menurut riset bukanlah penentu efek jera. Penentu efek jera sekali lagi hanya dua saja, yaitu kecepatan dan keajegan. Jadi andaikan, kita bayangkan ya, seorang pengemudi yang mencaci maki petugas,
karena dianggap sudah melanggar Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan, karena dianggap sudah melanggar KUHP karena melawan petugas, misalnya, masukkan ke dalam kurungan selama 1 hari misalnya, atau selama beberapa jam saja. Kalaulah hukuman atau sanksi semacam itu dijatuhkan secara cepat lagi ajeb, maka kita patut berharap bahwa efek jera, efek tangkal, kapoknya masyarakat akan lebih bisa muncul ketimbang kalau kemudian penanganannya sifatnya hanya insidental dan diskriminatif hanya ke kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu saja. Oke, Pak Reza, berkaca dari 2 kejadian ya, 2 contoh kasus yang tadi kita sudah lihat di awal ya, mereka kemudian berani melawan petugas di situ. Padahal sebetulnya kan aturannya sudah jelas kan seperti apa, tapi kemudian mereka memiliki keberanian untuk melawan petugas pada saat itu. Bahkan direkam juga mereka sepertinya merasa itu adalah perbuatan yang benar. Tapi kalau kita melihat dari 2 contoh kasus ini, apakah memang kita berbicara soal gangguan mental ataukah mungkin bisa dikatakan bahwa ada perasaan atau ada faktor lain yang mungkin contohnya mereka punya backingan, contohnya punya orang kenalan di kepolisian atau seperti apa Anda melihat faktor-faktor apa saja? Inilah jadi ilustrasi nyata bahwa bicara security harus dibedakan dengan safety. Security itu indikatornya adalah berapa banyak misalnya polisi yang hadir, berapa banyak rambu lalu lintas yang berfungsi, berapa banyak peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai untuk menjerat pelaku pelanggaran. Itu bicara tentang security. Objektif, semuanya terukur, semuanya bisa ditunjukkan ke depan mata kita. Tapi ternyata hal-hal yang bersangkutan dengan security itu tidak serta-merta menumbuhkan safety. Safety berarti bicara tentang rasa aman. Kenapa kemudian polisi sudah besar sedemikian banyak, tapi kemudian dilawan oleh sebagian anggota masyarakat? Boleh jadi karena masyarakat memang mengetahui adanya unsur security, keamanannya memang sudah dihadirkan, tetapi safety alias perasaan amannya tak kunjung terbit. Nah, adanya kesenjangan antara security dengan safety itu pada akhirnya akan bisa mempertaruhkan wibawa atau martabat aparat penegak hukum itu sendiri. Kita bisa bayangkan antara keamanan dan rasa aman, sekali lagi pertaruhannya adalah pada penghormatan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pertaruhannya adalah kemudian masyarakat akan taat pada hukum. Baik, Pak Reza, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita masih akan membahas soal ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali.